Panas dan api sepertinya mengalir di setiap bagian tubuh, dan hati Sun Ning sedikit gemetar saat rasa sakit yang menyengat datang. Kekuatan Sun Ning sendiri tidak buruk, dan dia memiliki kekuatan ksatria tingkat menengah. Saat menghadapi gerakan seperti itu dari leluhur, dia tidak memiliki kemampuan atau sarana untuk bereaksi. Dia hanya bisa menontonnya diam-diam, dan itu menjadi sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Orang pertama di bawah pengadilan Tuhan, kepala ini memang layak. Sun Ning sekarang benar-benar terintimidasi oleh metode lelaki tua itu. Ada terlalu banyak hal di depannya, dan terlalu banyak kejutan memenuhi hatinya. Langkah ini tidak ditujukan padanya, juga tidak ditujukan padanya. Apa yang dia hadapi sekarang hanyalah akibat dari pertempuran, dan hanya akibatnya yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sun Ning bahkan tidak berani memikirkan berapa lama dia bisa bertahan ketika dihadapkan dengan cara seperti itu. Jelas, tidak mungkin baginya untuk menang, dan tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup di tangan lelaki tua itu. Kamu bisa menahannya di sini terlalu lama, dan setelah ini, dia harus kembali untuk mundur. Berbagai alasan muncul di benak Sun Ning. Dia tahu bahwa bukanlah hal yang baik bagi seorang pembunuh besar untuk berada di sisinya. Meskipun itu bisa membantunya memecahkan beberapa masalah yang diperlukan, lebih sering itu adalah bahaya yang tersembunyi. Dan metode Sun Ning mengundang orang tua itu keluar tidak cukup mulia. Sekali dia membuat marah orang tua itu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dengan lampu dingin yang tak terhitung jumlahnya berkedip di matanya, Sun Ning memutuskan untuk menemukan kartu truf untuk dirinya sendiri. Perintah tetap berjalan. Berapapun harganya, bunuh Sun Jiufeng. Orang yang membunuh Sun Jiufeng akan menikmati minat yang sama denganku di masa depan. Ketika kalimat ini dilontarkan, Sun Ning tahu persis seperti apa bobotnya. Sebagai penguasa kota kekosongan mengambang 9 meter, dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Selain itu, dia juga mendapat keuntungan dari perdagangan Tao. Jadi jumlah yang sangat besar sudah cukup bagi keluarga Sun untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada kota terapung biasa. Dan keuntungan semacam ini dibagi menjadi dua. Jika digunakan dalam praktik, bahkan seekor babi pun dapat lepas landas di tempat. Jelas, kondisi ini sangat menggoda, dan itu berasal dari mulut Sun Ning, dan ada banyak orang yang bergegas untuk melakukannya. Dan ini adalah kesempatan yang Sun Ning tinggalkan untuk dirinya sendiri. Selama anggota keluarga Sun lainnya mati, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Dia bisa berada di dunia ini atau bahkan jika perilakunya kotor. Orang tua itu sama sekali tidak punya alasan untuk membunuhnya. Orang terakhir yang mewarisi garis keturunan keluarga Sun, lelaki tua itu tidak dapat memiliki kesempatan untuk memulai. Pada saat Sun Ning baru saja memberi perintah, utusan ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Meskipun hanya ada beberapa ratus dari mereka, masing-masing memiliki mata serius, bukan karena trik menakutkan di depan mereka. Hanya sedikit ketakutan. Utusan ilahi yang dikepalai menatap ke langit, seolah membangkitkan kenangan mengerikan dari bertahun-tahun yang lalu, dan bahkan suaranya bergetar. Orang pertama di bawah dewa-dewa, Tujiu. Aku tidak menyangka bahwa benda tua ini masih hidup. Tuanku tidak bisa menanggungnya seperti dia. Meskipun utusan yang belum mengalami pertempuran sebelumnya tidak mengerti alasan mengapa suara kapten bergetar, pemandangan di depannya sudah cukup mengejutkan. Kolom api merah seperti gelombang deras yang berlari kencang, memberi orang kekuatan penekan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka berjauhan sehingga merasa tidak nyaman secara fisik, jika ditempatkan pada posisi seperti itu. Apalagi perlawanan, mereka akan dianggap beruntung untuk bertahan hidup. Cepat dan cari tahu siapa yang bertarung melawan Tujiu, dan juga, mampir ke kota terapung Jiuyu. Temukan keturunan Sun Yan, dan temukan untukku garis keturunan Tujiu. Setelah berita seperti itu, para utusan ilahi sibuk satu demi satu, dan mereka perlu melakukan terlalu banyak. Cari tahu siapa yang menyebabkan bencana dan temukan sahabat Tujiu. Pada awalnya, keduanya bergabung untuk menciptakan kota terapung Jiuyu. 9 di antaranya adalah Tujiu dan Yuyu milik garis Xieyu. Keduanya adalah pilar mutlak kota terapung Jiuyu. Adapun keluarga Sun, itu hanya keberuntungan itu benar. Itu hanya sebuah keluarga dengan dua kekuatan mutlak yang penuh dengan keberuntungan. Tidak ada yang memperhatikan Sun Ning, yang berdiri di samping. Apalagi apa yang dia pikirkan, hanya meliriknya dengan santai, dan utusan ilahi mengabaikannya lagi. Siapa yang peduli dengan semut yang bisa terjepit sampai mati? Saat utusan ilahi mundur, utusan ilahi terkemuka menggelengkan kepalanya dan mundur beberapa langkah. Tetapi ketika dia mundur, dia terkejut menemukan bahwa dia masih berdiri di sana. Dia menoleh tajam untuk melihat sekeliling. Dan pada suatu saat, warna merah samar menyelimuti sisi tubuhnya. Segera, utusan ilahi mengeluarkan raungan rendah. Tujiu, jangan lupa peraturan yang kamu buat denganku di Mahkamah Agung. Hari ini, jika kamu berani menyebar ke semua orang lagi, bahkan jika Jiuyu Floating Void City adalah tulang yang keras, aku akan menggerogotinya untuknya. Utusan itu benar-benar panik. Yang dulu paling ditakuti Tujiu adalah sarana spasialnya. Tetapi selama dia menjaga jarak yang cukup,
tidak akan ada terlalu banyak masalah. Tapi sekarang, jarak antara dia dan Tujiu cukup jauh. Tetapi dia masih di penjara dengan metode luar angkasa ini. Jelas, orang yang berada di tiang api saat ini tidak lebih baik darinya. Bahkan mungkin sudah lama hilang. Tetapi tepat ketika utusan itu akan mulai, membebaskan diri dari belenggu di sini, dan meminta bantuan dari Mahkamah Agung, aura dingin tiba-tiba melewati sisinya. Utusan ilahi melebarkan matanya dan melihat punggungan es panjang yang tersisa di sampingnya. Di mata itu, pupilnya gemetar, dan akar darah merah terang secara bertahap menyebar. Ini tidak mungkin. Dewa membuat wajahnya penuh ketidakpercayaan, karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Dalam kelompok pilar api panas yang membuatnya merasa tidak mampu menahan akibatnya, masih ada tepi es. Sungguh keterlaluan artinya bisa melakukan ini. Bersenandung. Suara mendengung di sekitar tiba-tiba menjadi jelas. Dari yang awalnya hampir tidak terlihat, hingga sekarang secara bertahap mengguncang kedua telinga. Utusan ilahi tampak ngeri. Tetapi pada saat ini, dia masih menemukan kesempatan untuk hidup. Memanfaatkan momen ketika kekuatan ruang lemah, dan tiba-tiba melarikan diri ke kejauhan. Jauh, utusan itu menjamin keselamatannya sendiri. Jadi dia terengah-engah, melihat posisi Qin Yichen, dan khawatir. Di bawah tatapan utusan ilahi, kolom api yang bergegas tiba-tiba muncul dalam pusaran yang berbeda. Tidak lagi teratur ketika dirangsang, tetapi jatuh ke dalam kekacauan. Api divine merah tua di bawah sudah kacau, terbakar sembarangan. Di langit, raungan rendah tiba-tiba mengguncang ke segala arah. Hancurkan untukku. Dengan raungan rendah Qin Yichen, pilar api beberapa ribu meter meledak dalam sekejap, dan utusan itu akhirnya melihat dengan jelas bahwa di tengah pilar api, itu adalah Qin Yichen, memegang pedang di kedua tangan, membelah pilar api dari api.